Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat? Di masa pandemi ini jangan lupa kita melakukan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Calon peserta didik yang berbahagia, pada masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari yang ketiga ini akan disampaikan beberapa materi, yaitu yang pertama, cara belajar efektif, yang kedua, pembinaan mental, yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan yang keempat adalah pengenalan ekstrakurikuler. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang cara belajar yang efektif, yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Endang Setiawati. Biasa anak-anak panggil Ibu Endang ya. Ibu akan menjelaskan materi bagaimana cara kalian belajar efektif. Ada berbagai macam cara untuk kalian belajar efektif ya. Tapi sebelumnya Ibu kasih tahu dulu apa sih belajar efektif itu. Belajar efektif itu proses belajar mengajar yang berhasil ya, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik ya. Jadi di masa pandemi ini kamu atau kalian harus belajar lebih efektif ya. Jangan seperti waktu kalian masih di SD ya, masih dibantu mama atau masih dibantu ayah atau orang tua. Jadi kamu harus lebih aktif dan mampu belajar efektif. Inilah ada beberapa tips-tips pembelajaran atau belajar yang baik dan benar. Yang pertama yaitu belajar kelompok. Nah, kalau belajar kelompok itu pasti kalian sudah tahu ya, belajar kelompok itu seperti apa. Biasanya kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Karena apa? Karena ditemani oleh teman-teman kalian ya, di rumah atau di sekolah. Karena pembawaannya lebih santai kalau belajar kelompok. Ada juga rajin membuat catatan ya. Catatan intisari. Apa sih intisari itu? Maksudnya adalah rangkuman pelajaran ya. Kalian harus rajin sering-sering mencatat apa saja bagian-bagian yang penting dalam pembelajaran ya, di buku paket atau di buku LKS ya. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Apa sih perencanaan yang baik itu? Maksudnya adalah kamu ingin mempelajari pelajaran misalnya bahasa Indonesia. Nah, kamu rencanain dulu apa yang ingin kamu lakukan di pembelajaran bahasa Indonesia itu. Apa ya, membaca dulu atau menulis rangkuman dulu. Jadi harus ada perencanaan yang baik. Selanjutnya yaitu disiplin ya. Disiplin itu adalah paling bagus dalam belajar, harus disiplin. Disiplin itu harus kalian pertama harus ngapain dulu ya. Kalau disuruh sama gurunya mengerjakan tugas dikumpulin jam 10 ya harus dikerjakan jam 10, jangan lebih dari itu. Jadi harus disiplin ya. Dan jangan lupa, jangan malu untuk bertanya kepada guru ya, harus aktif ya. Kalau misalnya kalian malu untuk bertanya ya, itu sama aja kalian belajar yang tidak efektif. Jadi harus banyak-banyak bertanya ya. Misalnya ada kesulitan di soal yang susah, kalian harus sering bertanya ya. Terus ada lagi, kerjakan pekerjaan rumah atau PR ya. Itu sudah kewajiban kalian mengerjakan PR di rumah ya. Apalagi sekarang sekolahnya lagi pandemi seperti ini, harus semua dikerjakan di rumah. PR. Nah, PR itu harus dikerjakan, balik lagi ke disiplin. Kalian kalau misalnya dikumpulin hari Senin ya harus dikerjain hari Senin dan harus dikerjakan PR itu. Nanti kalau tidak dikerjakan, kalian tidak akan mendapatkan nilai. Lanjut lagi, kita ke
hindari sikap tidak jujur, ya. Hindari sikap tidak jujur itu contohnya seperti kalian bilangnya sudah mengerjakan tugas, tapi pas dilihat kalian berbohong, ternyata nilainya belum masuk dan kalian sebenarnya tidak mengerjakan tugas. Nah, itu namanya sudah berbohong kepada guru bahwa kamu tidak mempunyai sikap yang jujur. Itu tidak boleh, ya. Dan lagi mempunyai niat yang sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh itu adalah niat kamu benar-benar belajar. Kalau dalam hati kamu niat-niat belajar, itu semua akan menjadi lebih baik dan efektif dalam belajar. Jadi ada beberapa yang lebih aktif atau lebih yang efektif lagi dalam belajar. Cuman cukup itu aja yang Ibu jelaskan. Jadi cukup sekian dari Ibu. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk mentaati 3M-nya, ya, protokol kesehatannya jangan lupa dijalani, dan tetap semangat belajarnya, jangan males-males. Selamat datang juga di SMP Negeri 2 Cikande, ya. Kalian harus lebih belajar aktif dan belajar efektif, ya. Semoga kalian tetap semangat. Cukup sekian ya dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Endang Setiawati. Mudah-mudahan kalian dapat memanfaatkan tips cara belajar yang efektif sehingga kalian dapat berprestasi. Untuk materi yang kedua tentang pembinaan mental yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Murtado, silahkan kalian ikuti dan pahami secara seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Cikande kelas 7. Dalam masa kegiatan MPLS ini, Bapak sebagai pemberi materi tentang pembinaan mental ingin disampaikan bahwa dalam masa demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Murtado. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi peserta didik yang bermental baja. Untuk materi yang ketiga tentang kesadaran berbangsa dan bernegara akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Adawiyah. Demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Wiwi. Mudah-mudahan dapat menambah semangat kebangsaan kalian. Untuk materi yang keempat tentang pengenalan ekstrakurikuler akan disampaikan oleh Bapak Mat Hair. Demikian tadi tayangan yang telah disampaikan oleh Bapak Mat Hair. Mudah-mudahan kalian lebih tertarik untuk berprestasi di bidang non-akademik sehingga menjadikan SMP Negeri 2 Cikande menjadi sekolah yang unggul. Permintaan orang tua. Demikian tadi materi masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Cikande yang telah disampaikan. Kami selaku panitia mohon maaf atas kurang nyamannya penyajian tayangan selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial, siswa tidak boleh membuli, tidak boleh menghina, prank dan sebagainya. Karena mental ini kalau sudah terbiasa kalian tidak hormat kepada orang lain, apalagi sebagai orang tua, ibu bapak kalian, dalam kegiatan daring ini kalian tidak patuh dengan apa yang disampaikan orang tua di rumah, membantu orang tua, menghormati orang tua, maka ini adalah pembinaan mental atau mental yang kurang baik. Oleh karena itu, patuhilah orang tua, guru yang senantiasa memberikan ajaran-ajaran yang baik. Kemudian selain daripada itu, siswa selalu memperhatikan norma-norma yang berada di lingkungan. Siswa harus menjauhi daripada kegiatan-kegiatan yang kurang baik, yaitu kenakalan remaja, kemudian narkoba, dan kriminal-kriminal yang lain yang tentunya sangat-sangat tidak ditolerir dalam kegiatan baik di lingkungan ataupun dalam peraturan sekolah. Maka oleh karena itu, mari siswa-siswi kelas 7
SMP Negeri Cikande untuk senantiasa membina mental kalian dengan yang baik, yang terutama adalah supaya kalian menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleh. Demikian materi yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Murtado. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi peserta didik yang bermental baja. Untuk materi yang ketiga tentang kesadaran berbangsa dan bernegara akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Wiwi Adawiyah, biasa dipanggil Ibu Wiwi. Ibu akan menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya ditanamkan sejak dini dalam diri kita. Perilaku dan sikap yang mencerminkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara adalah munculnya rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan rasa patriotisme, rela berkorban demi bangsa dan negara. Adapun nilai-nilai bela negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah Pancasila, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan bela negara. Nah, jangan sampai sikap bela negara kita menurun sehingga terjadinya perkelahian antar pelajar dan tawuran antar pelajar. Itu tidak patut dicontoh ya. Sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Wiwi. Mudah-mudahan dapat menambah semangat kebangsaan kalian. Untuk materi yang keempat tentang pengenalan ekstrakurikuler akan disampaikan oleh Bapak Mat Hair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Hair. Bapak akan menyampaikan kegiatan eskul yang ada di SMPN 2 Cikande. Sudah lihat kan kegiatan eskul SMP Negeri 2 Cikande? Ayo, tunggu apa lagi? Caranya gampang kok. Tinggal pilih eskul mana yang kalian suka dengan mengklik link eskul SMP Negeri 2 Cikande. Oh iya, linknya dikirim hari Kamis ya. Terima kasih. Salam olahraga. Demikian tadi tayangan yang telah disampaikan oleh Bapak Mat Hair. Mudah-mudahan kalian lebih tertarik untuk berprestasi di bidang non-akademik sehingga menjadikan SMP Negeri 2 Cikande menjadi sekolah yang unggul. Demikian tadi materi masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Cikande yang telah disampaikan. Kami selaku panitia mohon maaf atas kurang nyamannya penyajian tayangan selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.